Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi, dan harapannya diskusi ini akan memberikan penguatan pada kita semuanya. Penguatan tentang apa? Contoh pertanyaan paling pertama, Anda percaya Allah itu wujud? Percaya? Percaya ya Mas? Oke, dari 1 sampai 100% Anda percaya wujudnya Allah. Allah itu wujud. Wujud itu ada. Itu berapa persen? Berapa? 100%. Oke, 100%. Coba ingat-ingat kembali, kalau saya tanya pada anak SD, Allah itu ada, Anda percaya? Ya percaya. 100% atau 70%? Jawabannya juga pasti 100%. Sama kan? Sama enggak pada waktu anak SD, anak SMP, jawabannya 100% dengan jawaban Anda hari ini? Jam ini tadi. Sama enggak? Sama, betul? Betul, berarti Anda mengimani Allah itu wujud. Tidak ada perkembangan dari SD hari ini. Tidak ada perkembangan. Ya Pak, kan nggak ada yang lebih dari 100%. Oke, saya tanya, ada ulama, dikenal ulamanya baik sekali, bukan ulama yang jelek. Imannya atas wujud Allah itu beda nggak dengan iman Anda? Beda nggak? Beda nggak iman bahwa Allah itu ada dengan anak SD yang menjawab Allah juga ada 100% tadi? Beda nggak? Coba saya berbeda jawaban Anda. Beda kan? Karena walaupun 100% itu ada 100% yang tipis, ada yang 100% tebal, ada 100% yang sangat tebal. Oleh karenanya kita sering mengatakan iman itu tebal dan tipis. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa iman itu bisa kadang naik, kadang turun. Anak SD imannya bisa nggak setara dengan anak SMP? Bisa saja kalau anak SMP-nya itu tidak berkembang ketebalan imannya. Logis ya? Orang dewasa umur 40 tahun kalau tidak berkembang keimanannya bisa jadi sama saja dengan anak SD. Hari ini, jam ini kita akan mencoba bersama-sama bagaimana kita meningkatkan dimanapun posisi Anda. Dimanapun posisi Anda itu di SD, di SMP, atau di SMA, karena ini sudah perguruan tinggi. Nah, kecuali kalau Anda hari ini iman Anda ketebalannya sudah seperti S2, mungkin tidak akan naik lagi karena sudah tinggi. Karena yang akan coba kita diskusikan ini kelas sarjana S1. Pertanyaan saya, kalau bayangkan saya sebagai orang yang sekarang berperang yang tidak setuju bahwa Allah itu wujud. Berperang loh ya, berperang itu pura-puranya. Terus saya tanya, kok Anda bilang bahwa Allah itu pasti ada atau wujud itu wujudnya 100%, tidak ada keraguan? Kalau saya orang agamanya yang lain, bukan Islam, saya bilang nggak bisa. Ya Tuhan saya yang menciptakan alam semesta, bukan Tuhan Anda. Anda mau jawab seperti apa?
Anda mau jawab seperti apa? Enggak ada namanya ya. Biasanya ada nama di sini. Belum bikin kali ya. Nama Anda siapa Mas? Saka. Lengkapnya? Lengkap dari Wah, panjang sekali. Orang mana? orang utama. Orang mana? Anda jawabnya di mana coba? Saya berperan ya. Saya tidak setuju. Saya bukan Islam. Oleh karenanya saya tanya, kok Anda yakin bahwa Allah itu betul-betul wujud? Saya kan bisa bilang bukan Allah. Allah kan Tuhan kamu. Nah, Anda mau menerangkan tidak? Dari Al-Quran sudah dituliskan. Coba dijelaskan. Kan orang akan tanya begini, Al-Quran kan kitab suci. Benar ya? Kan pasti bilang begitu kan? Nah, saya kan punya kitab suci sendiri. Mau jawab apa ya Pak? Itu sudah benar, di dalam Quran ada. Nah, pertanyaannya saya ubah. Mengapa Anda percaya Al-Quran? Coba sekarang Anda namanya. Oke, silakan. Mengapa Anda percaya Al-Quran? Kan begini. Mengapa Anda percaya bahwa Allah itu ada? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Mengapa Anda percaya Al-Quran? Karena diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau jawabannya seperti itu, benar kan ya? Masih benar. Kita harus membuktikan bahwa Al-Quran itu, Al-Qurannya ini lah. Kita percaya dengan Al-Quran. Kok percaya dengan Al-Quran? Wah, sing ngantuk aja dia nggak ngantuk ya tanya. Silakan. Mengapa Anda percaya dengan Al-Quran? Karena isinya sudah jelas. Ya, isinya sudah jelas. Oke, kurang detail. Jelasnya seperti apa? Ya, makanya saya tanya. Oke, kita gajah ke sini ya. Oke, itu sudah benar bahwasannya kita percaya Allah itu ada karena Al-Quran mengungkapkannya seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Kalau Allah itu Esa berarti Allah itu kan ada dulu kan? Masa Esa kok nggak ada? Ya kan? Oke. Tinggal sekarang kita buktikan Al-Quran itu benar. Ya karena jelas Pak isinya. Nah, tapi kalau itu kemudian kita katakan pada orang yang tidak percaya dengan Islam, mereka belum bisa menerima. Jadi kita harus membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Al-Quran itu benar diciptakan pencipta alam semesta. Al-Quran diwahyukan oleh pencipta alam semesta. Oke, ada yang bisa? Kata kuncinya ada pada mukjizat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada banyak bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul diwahyukan oleh pencipta alam semesta. Ingat ya kata kuncinya. Mengapa kita percaya Allah itu ada? Karena Allah disebutkan dalam Al-Quran. Allah itu Tuhan alam semesta. Mengapa kita percaya Al-Quran? Karena Al-Quran ada ayat-ayat mukjizat yang membuktikan bahwa pencipta alam semesta ini namanya Allah. Apa mukjizat yang ada dalam ayat Al-Quran? Sekarang coba pegang HP Anda, terus menuju ke browser, ke Google. Tulislah mukjizat ayat Al-Quran api dalam lautan. Kata kuncinya mukjizat Al-Quran api dalam lautan ditambah QS. QS itu Quran surat. Sudah? Jangan nggak ada, Anda cari di sini. Oke, saya berharap ini nanti jadi history di HP Anda.
Mukjizat Al-Quran api dalam lautan. Sudah? Dapat Quran surat berapa? Al-Quran ayat 6. Bunyinya terjemahannya padanya api menyala-nyala pada dari kiamat yakni penuh airnya. Abdul berapa itu? Oke. Ada laut yang di dalam. Anda yakin bahwa seperti itu atur ayatnya? Anda aja belum membuka kok. Sudah ada buka? Mana? Linknya yang dibuka yang mana? Tuh, ini tuh berarti. Nah, coba terjemahnya dulu. Beda dengan tadi kan, makanya diklik. Yang pertama tampil itu baru hasil dari artificial intelligence. Ya, hati-hati ya. Dunia sekarang harus hati-hati, harus diklik, harus diproses. Ternyata terjemahannya singkat sekali kan? Apa terjemahannya yang singkat? Anda juga belum ngerti. Ya, apa terjemahannya? Oke, ini coba diklik lanjut mas. Allah bersama dengan lautan yang bertukar padanya api yang menyala dari dalam. Tuh, ini masih juga belum, bukan seperti itu. Coba diklik, hasil Anda itu klik. Coba apa? Kalau bahril masjur dan demi lautan yang dipanaskan di dalamnya ada api, nggak ada kiamat di situ. Klik tindak lanjut Anda dapat apa di situ? Klik linknya. Karena kalau tidak ada klik linknya itu berarti masih kesimpulan dari artificial intelligence yang mengumpulkan dari banyak, termasuk dari tafsir. Sudah ya? Sudah diklik semua? Al-Quran itu turun pada tahun berapa? Sampai tahun berapa? Mudahnya Al-Quran itu turun abad ke-7 dari tahun 600-an Masehi. Ya. Terus ayat itu yang kita buka itu bahwasanya di dalam lautan ada api yang berkobar. Pada abad ke-7 mungkin tidak ada orang membayangkan bahwa dalam lautan ada api. Abad ke-7 lautan kan isinya air dengan bu. Pada abad ke-7 ada nggak kira-kira orang yang memikirkan bahwa di dalam lautan itu ada api? Mungkin nggak? Nggak mungkin abad ke-7 orang mikir seperti itu. Tapi ternyata di abad ke-20 ditemukan memang dalam lautan itu ada api. Artinya Al-Quran itu memotret betul-betul yang ada di alam semesta, yang manusia tidak ada yang tahu. Siapa yang bisa melakukan itu? Pencipta alam semesta, yaitu Allah. Oleh karenanya, dengan membuktikan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang seperti itu, maka kita bisa mengatakan Al-Quran itu memang betul-betul diwahyukan oleh pencipta alam semesta. Logis ya? Oke. Sekarang balik ke browser Anda, tulis mukjizat ayat Al-Quran embriologi, ditambah koma gitu ya, terus ditambah IS itu Quran surat. Sudah?
Sudah Mas? Sudah. Ya, apa yang ada di situ yang Anda dapatkan? Klik itu ya, klik link. Sudah mengajarkan. Suratnya mana? Nah, diklik itu. Nah, terus dibaca. Anda biasanya akan masuk ke Republika. Biasanya. Diklik ya, Republikanya. Ada seorang profesor. Profesor itu pintar nggak Mas? Ya kan? Profesor itu pintar. Wong Anda baru S1 saja sudah berapa? Hati ini loh, bangun pagi, naik motor ke sini. Itu kan berat. Profesor itu S1 lulus, S2 lulus, S3 lulus, kemudian dia berkarya, meneliti baru jadi profesor. Artinya kita bisa percaya profesor. Walaupun tetap profesor itu ada yang jelek, wong kiai, ulama, ustadz juga ada yang sama, itu oknum. Dari keprofesorannya ada seorang profesor yang meneliti bagaimana proses perkembangan janin dengan alat-alat kedokteran masa kini. Kemudian ditemukanlah dia merangkai perkembangan janin ini menurut penelitian. Hasilnya ternyata diceritakan, disampaikan kepada temannya yang muslim, yang juga seorang profesor. Profesor muslim itu cuma bilang begini, apa yang kamu temukan itu sudah ada dalam Al-Quran yang diwahyukan pada abad ke-7. Profesor ini memikirkan, saya saja untuk mendapatkan hasil yang seperti perkembangan janin yang detail itu harus meneliti dengan alat-alat yang canggih. Kok bisa pada abad ke-7 Nabi Muhammad itu sudah menulis seperti itu? Tidak mungkin. Yang mungkin adalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari yang menciptakan janin. Berarti sudah ada dua bukti. Saya pernah mengumpulkan bukti ayat-ayat mukjizat dalam Al-Quran itu lebih dari 26 atau 27. Termasuk walaupun masih debatable, tangan Anda itu ada angka 1 dan 8 di kanan, 1 dan 8 di tangan kiri. Coba, itu pola. Ada nggak tangan Anda membentuk pola itu? Coba tangan Anda. Ini rusak ini polanya. Ini 1, ini 8. Tahu angka Arab kan? Yang dalam Al-Quran itu loh, 1 sama 8 begini. 1 sama 8 jumlahnya berapa Mas? 9. Yang kanan 1 dan 8 9. 9 dalam Al-Quran disebut Asmaul Husna. 99 kalau kita doa kita ngangkat 2. Siapapun Islam dan Islam kalau minta itu yang paling baik kan ini dong. Masuk minta orang kok gini, kan enggak? Nah itu ternyata di dalam Al-Quran tentang Asmaul Husna juga ada. Fad'uhu biha, berdoalah dengan Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Razzaq. Seperti itu berdoa dengan Asmaul Husna. Itu dalam Al-Quran juga. Oke, yang di luar angkasa itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Dariyat bahwa Al-Quran itu mengungkapkan alam semesta ini terus-menerus mengembang. Alam itu terus-menerus mengembang. Itu baru ditemukan sekitar 1929 menurut saya. Itu setelah ditemukan teleskop yang gede, kemudian dipancarkan terus ke alam semesta. Alam semesta itu ternyata mengalami mengembang itu terus mengembang membesar. Dalam Al-Quran sudah ada abad ke-7. Itu kalau yang mewahyukan bukan pencipta alam semesta ini,
tidak mungkin tahu hal seperti itu. Ilmuwan aja perlu teleskop yang gede itu membuktikan Al-Quran itu benar diwahyukan pencipta alam. Lalu di dalam Al-Quran jawab pertanyaan itu, apakah Allah ada? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan berarti Allah itu ada. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Berarti Allah itu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Kalau ada apa bisa menciptakannya? Anda lebih mantap? Lebih tebal lagi enggak kira-kira? Ya, lebih tebal? Mungkin tebalnya berbeda-beda. Kalau ada 1 sampai 10, Anda tambah berapa kira-kira? Ketebalannya. Berapa, Mas? 10, berarti banyak sekali. Alhamdulillah, yang mudah-mudahan mengandaikan garis ini, garis iman kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Garis ini. Hari ini kita mencoba menambah garis di atas garis yang itu. Kita garis lagi, kita garis lagi, kita garis lagi, kita garis lagi. Tambah tebal kan? Harapannya pertanyaan ini atau penjelasan yang kita diskusikan itu menambah ketebalan, menambah ketebalan dari garis, sehingga bisa disebut imannya anak kecil berbeda dengan imannya orang dewasa, berbeda dengan imannya seorang ulama yang baik, seorang ustadz yang baik. Itu imannya tebal karena sudah digaris. Garisnya apa? Ya seperti belajar seperti ini tadi. Coba bayangkan kalau Anda setiap hari belajar seperti ini, tebalnya banget kan? Harapannya memang seperti itu. Sisihkan waktu tiap hari untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Jangan hanya main game, jangan hanya, bukannya tak boleh, tapi juga dengarkan ustaz-ustaz yang di YouTube itu. Syukur-syukur mau ngaji di masjid-masjid di sekitar. Ini nanti masuk YouTube. Ya kalau buat YouTube itu kan gampang sama sekali, gratis. Saya sudah lama merekam aktivitas pengajian ngaji saya termasuk kayak seperti ini, walaupun tidak selalu. Lalu saya letakkan di YouTube agar bisa dimanfaatkan orang lain. Oke, ada pertanyaan dari sini setelah kita diskusi panjang lebar tadi. Tidak ada ya? Oke, silakan. Siapa? Sebutkan namanya. Aufa. Oke, silakan. Aufa. Jadi mungkin sejak saya kecil atau mungkin ada orang sekarang itu mungkin kayak ini agama Islam benar kayak ibaratnya masih ragu-ragu ini, atau mungkin apa Kristen yang benar kayak lebih mempertebal lagi dalam iman warga Islam itu dia kayak Gimana coba pertanyaan? jadi kan misalkan entah kita dari kecil atau mungkin di umur sekarang atau bahkan di dewasa, jadi kita mungkin ada pemikiran kayak Islam benar dan sih, atau mungkin antara kiamat Kristen yang benar. Itu ada penjelasan nggak, misalkan buat Islam ini memang benar-benar agama yang Oke, ada yang mau jawab? Oke, silakan. Oke, yang agak keras ya biar dengar. Oke, maju ke sini Mas. Suaranya lembut sekali ya Mas. Oke. Aku jelaskan yang menjawab sedikit saja. Itu ada di penjelasannya, ada di Quran kurang lebih juz 3, cuman suratnya saya lupa, surat Ali Imran kalau nggak salah. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahi Islam
Yang itu artinya bahwa agama yang paling baik, agama yang paling benar itu hanya Islam. Jadi tidak ada agama selain Islam. Oke, terima kasih. Mas siapa? Mas Arif. Oke. Langsung saja ya saya jawab ya. Jawabannya benar. Jawabannya benar. Tapi ada jawaban yang lain. Saya pada waktu SMA itu mengalami apa yang saya pribadi mengalami, tidak hanya sekedar ditanya. Saya mengalami ragu seperti pertanyaan Anda. Yang benar itu agama yang mana? Gara-garanya waktu itu saya SMA itu masih TVRI masih jaya. Ada tahu TVRI? TVRI itu ada mimbar agama Islam, mimbar agama Kristen, mimbar agama Buddha, Hindu. Itu di televisi. Itu gantian tiap hari. Jam sore lah. Saat itu saya menonton mimbar agama Kristen. Kemudian saya terjadi seperti itu tadi. Sebetulnya agamanya benar itu mana sih? Kemudian saya itu sholat asar. Di dalam sholat saya itu, saya juga masih ragu. Yang benar itu agama mana? Tapi saya sholat. Di takiyat, pada waktu takiyat akhir, berarti rakaat keberapa takiyat akhir? Sholat asar. Kalau nggak tahu ya bukan. Rakaat keberapa? Itu saya takiyat akhir mau salam itu dapat jawaban. Jawabannya adalah siapa di antara agama yang benar ini? Jawabannya Al-Quran sudah menantang semuanya, semua orang. Al-Quran itu menantang. Kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu benar dari Sang Maha Pencipta alam semesta dan seisinya ini, buatlah Al-Quran tandingan. Al-Quran sudah menantang itu. Kalau kalian tidak percaya Al-Quran ini benar, buat saja tandingan. Sampai hari ini 1400 tahun tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Sudah pernah ada yang mencoba? Sudah. Dan kemudian di seminar itu dibantai hadis. Contoh. Anda tahu arti surat Al-Fil? Al-Fil itu kan gajah kan? Saat itu kan terjadi kejadian Ka'bah itu mau dihancurkan oleh pasukan gajah. Pasukan gajah ini mau mendekat, itu sudah dilihat oleh orang banyak. Karena apa? Orang yang di sekeliling Ka'bah itu tidak berani melawan, pasukannya aja gajah. Berani akhirnya melihat dari bukit-bukit di pinggir Mekah itu. Begitu pasukan gajah maju, wah turunlah burung. Harus mereka dilempar dengan kerikil-kerikil dari. Nah, pada waktu itu diungkapkan menjadi surat Al-Fil, itu kan menyimpan kejadian itu, menyimpan kejadian yang luar biasa. Dan itu ditandingi oleh orang yang membuat surat seperti Al-Fil. Al-Fil, gajah itu punya belalai panjang. Itu kan tidak isinya tidak semenggelegar di Quran surat Al-Fil itu. Malah diketawain. Semua orang sudah tahu kalau belalainya panjang. Ngapain sudah? Itu hanya jadi nyanyian pasnya, bukan ayat Al-Quran. Tadi kan itu. Bahkan dari sisi bahasa Arab sendiri itu sudah diteliti. Sahabat Umar ini mungkin Anda pernah dengar kan? Misalnya, sahabat Umar itu begitu mendengar Quran surat Toha itu langsung beriman. Ya kan? Awalnya kan mau bunuh adiknya yang masuk Islam. Tapi begitu dengar ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Keindahannya luar biasa. Nah, yang tahu bahasa Arab secara detail akan tahu ini. Jadi keindahannya itu diantaranya kata-kata ini bukan tidak dikenal sama sekali di Al-Quran, bukan tidak dikenal sebelumnya, tapi dirangkai menjadi begitu indah yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh manusia.
Oke, jadi begitu Mas. Sampai hari ini belum ada yang bisa. Itu bukan klaim sepihak. Sekali lagi ya, itu bukan klaim umat Islam tidak ada yang bisa nanti Al-Quran. Sudah diseminarkan, Anda cari di Google. Saya sudah pernah lihat. Sudah pernah diseminarkan tandingan ayat Al-Quran itu habis semua. Mungkin di antaranya memang Allah kan sudah ingin membuktikan kalau Al-Quran itu benar. Maka orang yang mau tandingi buat Al-Quran itu otaknya mungkin dibikin jadi turun. Bisa jadi. Tapi Al-Quran luar biasa. Yang sangat sederhana ya, Al-Quran itu menyebutkan kata air dengan kata daratan. Itu proporsinya sama persis dengan kenyataan yang ada di alam di bumi ini. Proporsi air dengan daratan. Nah, tahun 700 siapa yang sudah bisa mengukur proporsi air dan daratan? Sekalian ini juga merupakan bukti bahwa Al-Quran itu memang diwakilkan pencipta alam semesta. Dari situlah saya kemudian mantap bahwa memang Islam itu benar. Itu Mas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya. Oke, terus ini sudah back. Nah, seberapa pentingnya? Sekarang kita ya, Allah itu wujud, Allah itu ada, sudah mantap ya. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Seberapa penting Allah bagi kehidupan? Saya yakin jawaban Anda sama dengan yang tadi. Anda percaya Allah itu ada, wujud? Berapa persen? 100 gitu loh. Tadi kan jawabnya begitu. Ini jawabannya kalau saya presentasi jawabnya begitu juga kan. Seberapa penting Allah bagi kehidupan Anda? 10%? Nanti jawabnya 100% kan? Ada yang nggak jawab 100%. Oke, sekarang kan kita coba diskusikan logika. Allah itu berperan bagi kehidupan kita 100%. Seberapa penting berarti Allah bagi kehidupan kita? Sangat penting. Kalau ada kata yang melebihi sangat penting akan kita gunakan, begitu kan? Sangat penting. Oke. Mengapa Allah sangat penting bagi kehidupan kita? Oke. Kita itu dengan yang namanya oksigen tergantung. Kira-kira kita tidak menghirup oksigen 10 menit, yang terjadi pada diri kita mati ya kira-kira ya 10 menit atau berapa kira-kira ya? Orang mati kan tidak ada oksigen itu berapa menit? Ya katakan 1 jam gitu ya, 1 jam dapat oksigen mati. Tapi ya enggak 10 menit itu ya orang kalau di 10 menit ya habis. Kita kan sama-sama tahu bahwasannya, tapi sudah yakin yang menciptakan alam semesta, yang membuat oksigen itu berarti Allah itu berkuasa terhadap oksigen kan? Allah itu berkuasa enggak pada setiap makhluknya, sangat berkuasa. Maka oksigen itu dibawa kekuasaan Allah. Kalau kita itu tidak diberi oksigen oleh Allah, habislah kita. Berarti Allah sangat-sangat penting bagi kehidupan. Anda tahu doanya mau makan? Tahu. Ayo Mas. Doa mau makan apa Mas? Yang keras lah, paksa kita. Oke, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah untuk kami. Fima razaqtana, untuk ya Allah berkahilah
untuk kami rezeki yang telah engkau berikan kepada kami. Titik pembahasannya ada pada Allahumma barik lana fima rozaktana, terhadap makanan yang engkau anugerahkan kepada kami. Oke ya. Titik diskusi kita ada pada berikanlah berkat pada makanan atau anugerah atau rezeki yang engkau berikan kepada kami. Itu kan doa mau makan. Kita mau makan ada nasi. Ada nasi. Ini kan kita beli pakai uang ya. Atau kita dikasih orang atau apapun. Tapi uang itu kalau kita beli beras jadikan nasi, itu yang mengerjakan siapa? Kita sendiri kan. Mungkin kita kerja dapat uang, lalu kita dapat beras kita masak, sudah tersaji, itu kita pun diajarkan oleh Rasulullah dengan doa itu. Ya Allah, berkahilah rezeki yang engkau telah berikan kepada kami. Artinya yang memberi rezeki itu siapa? Allah dalam doa ini kan. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan ini, seberapa penting Allah bagi kehidupan kita? Walaupun kita yang melakukan mencari rezeki, yang ngasih juga. Oke, itu pegang erat-erat. Setiap seseorang yang melakukan kebaikan maupun kejahatan pasti ada balasannya kan? Ayatnya namanya yakmal. Setiap kebaikan pasti ada balasannya, kejelekan pasti ada balasannya. Anda pada waktu cari ilmu seperti ini, semaksimal mungkin jangan melanggar perintah Allah. Mengapa? Itu sangat berhubungan dengan kesuksesan Anda setelah itu. Yakin, saya sudah ngalamin. Saya itu menyesal di beberapa bagian pada waktu saya belajar. Itu kesuksesan dan macam-macam itu terkait dengan itu juga. Maka pada waktu Anda hidup ini, sebisa mungkin jangan melanggar perintah Allah, jangan menjalani larangan Allah. Sebisa mungkin. Kalau sampai melakukan itu, cepat bertobat, beristighfar yang banyak, bersedekah yang baik. Dan tidak hanya pengalaman saya sudah banyak survei pada saya. Saya bilang kesuksesan ya, kan banyak. Orang itu bisa jadi uangnya banyak tapi nggak sukses. Banyak kan? Contoh-contoh. Korun itu uangnya banyak tapi sukses nggak? Ya, dia diperbankan ke dalam mana? Fir'aun itu jadi raja, bahkan ngaku jadi Tuhan, sukses kan? Ya, mati di belakang, sukses. Sukses itu banyak sekali hubungannya, bahkan hampir saya bisa mengatakan 100% berhubungan dengan bagaimana kita mentaati yang belum sholat pun 5 waktu dikerjakan usaha. Yang masih cicip-cicip red label, black label, topi miring maupun helm miring, sudah hentikan itu semuanya. Itu hubungannya akan menyesal. Caranya apa? Bikin circle komunitas yang baik. Siap berubah. Jangan circle-circle yang begitu. Kalau circle-nya minum-minum, nolak itu susah. Malah sedikit aja, gak bayar mati. Oke, begitu ya. Karena yang menguasai Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Minta pada Allah. Ada pertanyaan ke sini? Silakan. Kalau ada seorang nih yang satu
taat beragama, yang satu ini lalai dengan agamanya. Tapi yang lalai dari agamanya ini malah dikasih ke kayak kemudahan itu yang ini bisa itu namanya apa ya? Oke. Kalau namanya itu dilulu dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Arab itu istidraj. Istidraj itu begini. Secara umum orang saja, kalau Anda sebagai anak diperingatkan orang tua sekali, Anda nggak mau. Diingatkan kedua kali nggak mau, ketiga kali juga nggak mau. Orang tua akhirnya gimana? Udah terserah kamu, kan begitu. Itu orang seperti itu. Para ulama itu berpendapat juga seperti itu. Allah itu kalau ada hamba-hambanya diperingatkan sekali, diperingatkan di mana ya Pak? Nah, termasuk Anda mendengarkan kita diskusi di sini, itu kan ada peringatan. Betul enggak? Sholatlah, nanti saya bilang Anda masa tidak mengakui bahwa sholat itu benar? Pasti benar. Hati kecil Anda pasti juga bilang memang betul. Minum minuman keras itu, hati kecil Anda pasti bilang memang benar. Nah itu peringatan. Tapi kalau diperingatkan seperti ini, itu yang peringatkan bukan saya loh. Saya itu kan ditakdirkan Allah tidak bilang seperti ini. Ya kan? Ada hubungannya. Nah, kalau diperingatkan begini masih, terus besok dengar lagi masih terus seperti itu, akhirnya nggak terserah. Terserah kamu itu seperti seperti Qarun. Qarun itu kan kaya atau miskin? Super kaya kan? Kalau dilihat hanya kayanya, berarti Qarun itu kan nggak ada hubungannya dia itu dengan taat dengan tidak. Dia nggak taat malah jadi super kaya seperti itu. Benar. Kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan ketaatan. Kesuksesan itu yang ada hubungannya dengan ketaatan. Kesuksesan itu berarti lahir dan batin. Pak, banyak orang taat tapi miskin. Miskin belum tentu bukan sukses. Miskin kok nggak sukses Pak? Nah, orang miskin itu kalau hatinya bahagia, orang kaya kalau hatinya malah resah dan gelisah. Pak, yang bagus itu kaya, taat, beragama, boleh, dan itu yang bagus. Contohnya Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Daud, kaya dan taat kepada Allah. Kalau mau kaya dan taat pada Allah, buktikan sekarang. Orang kaya itu punya kewajiban apa? Zakat. Selain zakat, pajak, ya pajak. Itu benar. Karena apa? Kita juga harus taat dengan aturan negara. Pajak, zakat, kemudian peduli nggak kepada samping kanan kiri? Peduli. Sekarang buktikan kalau Anda itu ingin kaya dan taat pada Allah. Sekarang juga sudah seperti itu. Kekayaan Anda itu sisihkan. Pak, ini kan baru mahasiswa. Ya, namanya mahasiswa belajar kan? Anda dapat uang 10 juta uangnya tiap bulan. Sisihkan 2,5%. Masukkan ke lembaga zakat atau di sini ada BMT kan? Ini ekonomi ini dulu ada Iktisoduna, ingat saya, BMT Iktisoduna. Di situ ada baitul malnya atau masukkan ke infak masjid. Kalau Anda sudah terlatih seperti itu, Anda dipandang oleh Allah kuat kaya dalam ketaatan, seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Yusuf. Allah itu kan penyayang. Kalau penting mana dunia dengan akhirat? Dalam Al-Quran bunyinya seperti apa? Walal akhiratu. Tapi lebih penting mana dunia dengan akhirat? Akhirat, Al-Qurannya jelas bilang begitu kok.
Walal akhiratu khairul laka minal dan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Allah Maha Penyayang. Kalau kita dinilai oleh Allah selamat, akhirat itu lebih penting. Kemudian kalau dikasih harta nggak kuat, malah jadi nggak kuat, itu ya jadi macam-macam gitu kan. Tiap bulan pergi ke makan, judi, maunya karena kaya, gitu maunya gitu. Dan dia nggak kuat, karena kalau judi berarti dia melanggar perintah agama. Kalau melanggar perintah agama, akhiratnya tidak selamat. Oleh karenanya kita diselamatkan oleh Allah dengan tidak punya uang. Tapi kalau kita dinilai kuat dengan sudah belajar sejak muda, taat, tapi juga punya uang dan juga kita memberikan, mentasarufkan uang itu dengan baik-baiknya termasuk sedekah itu, ya kita bukan hanya kuat. Bisa jadi orang-orang yang miskin, taat pada Allah itu memang kalau dibikin Allah kaya dia tidak puas. Kalau ada orang kaya kemudian tetap tidak kuat, ya seperti jatuhnya seperti Paulus. Ada orang dikasih jabatan oleh Allah gak kuat, jatuhnya seperti dia. Oh gitu ya Mas, jawabannya panjang lebar seperti ini. Tapi saya harap itu bisa dipahami. Oke. Ini sudah beberapa penting. Kita sudah paham. Kita logika Allah itu ada seberapa penting Allah itu bagi kehidupan kita sudah kita diskusi. Saya harap Anda tidak lupa. Ini sudah banyak sekali kan yang kita diskusikan. Banyak kan? Pusing nggak? Enggak. Jangan pusing. Kalau pusing dapat ingat-ingat lagi. Saya bantu dengan rekaman. Sekarang pertanyaannya, seberapa penting Rasul kitab suci dan Oke, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus Rasulullah. Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, tetapi diberi kekuatan untuk menerima wahyu. Logikanya, seseorang yang menerima wahyu itu kan melakukan apa yang diwahyukan. Nabi Muhammad itu menyampaikan perintah Allah, ini sholatlah. Rasulullah sholat kan? Zakat enggak Rasulullah? Rasulullah itu khusyuk enggak kalau sholat? Khusyuk. Terus diperintahkan, kita juga khusyuk karena itu perintah. Sekarang pertanyaannya saja. Sholat yang 5 waktu itu saja kita itu disiplin enggak? Ada yang iya, banyak yang enggak. Ya kan? Belum lagi pertanyaannya saya tingkatkan. Kita sholat itu khusyuk enggak? Dalam 4 rakaat, yang 4 rakaat zuhur, kita itu khusyuk 1 rakaat kira-kira? Paling cuma Allahu Akbarnya ya. Itu sudah alhamdulillah, gitu kan? Oke, kalau kita jamkan, kita buat menit, sholat kita 10 menit itu sudah wajar ya. Ada 1 menit dari 10 menit itu yang khusyuk? Mungkin juga enggak. Rasulullah kira-kira khusyuknya full enggak? Sebagai contoh Pak ya. Oke, berarti Rasulullah itu orang yang betul-betul paling sempurna, yang ngasih contoh kepada kita. Nah kalau kita dijadikan seperti Rasulullah, ya kita seperti Rasul berarti. Tapi nyatanya kan enggak. Artinya Rasul itu, Rasulullah Muhammad SAW memberikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu wahyunya. Contohnya seperti ini. Berarti kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak bisa menetapkan perintah Allah itu harus dilaksanakan seperti ini. Rasulullah itu pernah enggak umpamanya kecewa? Pernah juga kan?
Nah, kita itu boleh kecewa, tapi nggak boleh marah-marah. Kita itu boleh sedekah, tapi jangan boros. Sedekah itu harus, zakat itu harus, tapi boros juga nggak boleh. Semua uang mau dikasih orang, itu nggak boleh. Apalagi punya anak istri, uangnya dikasihkan ke orang semuanya, tapi istri dan anaknya nggak dikasih, itu salah. Nah, Rasulullah mencontohkan hal-hal seperti itu. Rasulullah itu kasih sayangnya juga sangat luar biasa. Sampai pernah dengan cerita ini, gunung saja mau ditimpakan pada satu desa. Pernah ya? Pernah. Itu malaikat yang sudah marah. Rasul, kalau boleh gunung itu tak timpakan kepada kota ini, namanya kota Taif. Tetapi Rasulullah bilang jangan. Saya itu berdakwah diperintah oleh Allah agar mereka itu sadar. Nah, kalau ditimpakan gunung nanti terus dakwahnya. Kalau begitu terus orang menolak mati, nah terus yang didakwai siapa? Hal-hal seperti itu kita tidak mampu mencontoh Rasulullah 100%. Oleh karenanya kita dicontohkan oleh Rasulullah yang sama-sama manusia itu, dan kita mampu untuk meneladani semakin dekat dengan wahyu Allah. Mudahnya begini, ini yang di dunia, yang di akhirat nanti. Setiap manusia, golongan-golongan ini Nabi Adam dengan anak-anaknya, ini Nabi Nuh dengan umatnya. Kalau tidak ada Rasulullah, Anda zaman ini mau ikut siapa? Itu ada di dalam hadis di tafsir Ibnu Katsir. Kebetulan tadi malam saya sampaikan di pengajian ini. Nanti umat itu bergolongan-golongan. Nah, kalau Anda nanti tidak mengakui Rasulullah, tidak ikut Rasulullah, kalau di akhirat itu loh, ikut siapa? Bingung. Seberapa penting Rasulullah penting untuk kita teladani dalam mengikuti perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Sangat penting. Oke, berikutnya kitab suci. Pertanyaannya saja. Kitab suci itu seberapa penting? Saya akan membuat ilustrasi. Anda kesini naik apa? Ada yang motor, ada yang mobil, ada yang gojek, ada yang grab, ada. Nah, yang mau jalan juga. Yang mau saya bahas itu motor. Motor itu dibikin oleh pabrik. Cara penggunaannya pasti ada kan? Pasti ada cara penggunaannya atau manual. Manusia diciptakan oleh Allah itu juga disertai manual group agar manusia mempergunakan badannya, mempergunakan pikirannya, mempergunakan jiwanya, mempergunakan hatinya, berinteraksi dengan alam semesta. Itu ada aturannya. Manual booknya itu namanya Al-Quran. Kalau tidak ada manual book, manusia pasti akan rusak. Contoh, seperti tadi, Allah melarang kita itu untuk sombong. Kan di dalam Al-Quran diperintahkan jangan sombong. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong.